Oke. Baik, sebelumnya selamat siang rekan-rekan semua. Pada Ya, kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan menjelaskan dan juga memaparkan hasil diskusi kami mengenai laporan anggaran dari UMKM Umayum Syah Dimsum. Nah, mungkin sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Windy Dwi Puspita dengan NIM 050. saya ada Fakhiruna Saya Aftaya Mandara Zini Danis dengan NIM akhir 059. 065. Saya Wahab Kolaf, NIM 069. Saya Rizky Maharani dengan NIM 084. Oke, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai beberapa hal, dimulai dari yang pertama yaitu ada company profile, kemudian dilanjutkan dengan anggaran penjualan, anggaran produksi, bahan baku, tenaga kerja, kemudian anggaran BOP, kemudian anggaran HPP, anggaran keuangan, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran sekaligus dokumentasi dan juga beberapa lampiran. Nah, mungkin langsung masuk saja kepada pembahasan pertama yaitu terkait dengan company profile. Nah, di sini kami mengambil UMKM-nya adalah Umayum Cha Dimsum. Jadi Umayum Cha Dimsum ini merupakan salah satu UMKM kuliner yang menghadirkan cita rasa dimsum berkualitas dengan konsep kaki lima. Jadi dimsum ini mengusungi harga yang terjangkau dan menjadi pilihan praktis bagi semua kalangan, mulai dari nanti anak-anak ada, kemudian mahasiswa ataupun pelajar, sampai pada keluarga. Nah, dukungan layanan daring melalui aplikasi ojek online ini semakin memudahkan konsumen untuk menikmati produk Umayum Cha. Salah satunya tuh ada di aplikasi Gojek, kemudian Grab, dan juga di Shopee Food. Produk unggulan Umayum Cha Dimsum sendiri ini mencakup beberapa varian dimsum ya, mulai dari ada yang varian keju, jamur, cumi, kemudian beef, wortel, hingga bon cabe. Nah, selain menjual dimsum, jadi kalau sampai saat ini Umayum Cha itu juga menjual beberapa menu lainnya. Salah satunya adalah ceker mercon. Nah, kemudian di sini juga mereka melengkapi produk mereka dengan saus cocolan khas yang memang bercita rasa manis. Jadi memang Umayum Cap punya saus rahasia mereka sendiri. Kemudian proses produksi dimsum ini dimulai dari pemilihan bahan yang segar dan juga berkualitas. Kemudian nanti ada bagian untuk mencampurkan adonan tersebut sampai akhirnya masuk ke dalam tahap pembungkusan dengan kulit tepung khusus. Kemudian nanti adonan-adonan tersebut akan dikukus secara tradisional untuk menjaga cita rasa dari produk Umayum Cha. Nah, dengan distribusi melalui gerai kaki lima ini dan platform daring juga, Umayum Cha ini menjamin bahwasanya setiap produk mereka itu benar-benar segar, lezat, dan juga siap dinikmati kapan saja. Oke, next mungkin selanjutnya. Oke, mungkin di sini kita akan membahas dulu mengenai anggaran penjualan. Jadi, anggaran penjualan seperti yang diketahui mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, di mana tahun 2020 itu ada 90.000 unit penjualan, kemudian meningkat jadi 105, meningkat lagi menjadi 118.600, kemudian meningkat lagi 123, sampai pada tahun 2024 itu ada di 146.000. Sedangkan untuk harga per unitnya itu adalah 3.000. Di sini yang ditanyakan adalah mengenai anggaran penjualan untuk yang kita prediksi adalah di tahun 2025. Nah, di sini sudah kami tuliskan bahwasanya nanti akan ketemu senilai 214,20 yang mana itu nanti ketika sudah dikali dengan harga unit yaitu sebesar 642,60 juta rupiah. Nanti di sini kami akan menjelaskan bagaimana mendapatkan estimasi atau mungkin rencana anggaran penjualan di tahun 2025. Next. Oke, nah di sini kami menggunakan metode least square ya. Jadi dimulai dengan ada rumusnya yaitu untuk mencari persamaan yaitu A dengan sigma Y per N. Ini tadi diketahui ya bahwasanya total dari seluruh unit itu adalah 582.600. Kemudian dibagi selama 5 tahun terakhir. Jadi diketahui bahwasanya
nilai A-nya ini adalah 116.520. Kemudian untuk nilai B, langsung kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu sigma XY per sigma X kuadrat. Jadi tadi 130.000 dibagi dengan 4, totalnya adalah 32.500. Jadi kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX, yaitu nanti diketahui Y sama dengan 116.520 ditambah 32.500X. Nah, berdasarkan perhitungan atau mungkin formula tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya nilai Y atau mungkin nilai perkiraan perencanaan penjualannya adalah senilai 214.20. Next. Baik, untuk selanjutnya mengenai anggaran produksi, kita tahu di 1 tahun ini dibagi 4 triwulan, di mana triwulan pertama itu menyumbang sebesar 20% dari penjualan di dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu ada 214.020 unit yang terjual, maka di triwulan pertama ada 42.804 unit, kemudian di triwulan kedua menyumbang sebesar 25%, yaitu 53.505 unit. Triwulan 3, 30% sebesar 64.206 unit. Dan triwulan 4 sebesar 25%, yaitu sebesar 53.505 unit. Kemudian ada data persediaan akhir dan persediaan awal, di mana persediaan akhir sebanyak 12.000 unit per tahun, dan kemudian persediaan awal 30.000 unit per tahun. Kemudian untuk anggaran produksinya, kami menggunakan pola anggaran produksi stabil, di mana penjualan setahun mencakup 214.020 unit, kemudian ditambah persediaan akhir sebesar 12.000 menjadi tersedia dijual, yaitu 226.020 unit, kemudian dikurangi persediaan awal 30.000 unit menjadi 196.020 unit produksi. Untuk triwulan pertama, dari 196.020 unit, karena menyumbang 20%, maka penjualannya yaitu 42.804 unit, kemudian kemudian ditambah persediaan akhir sebesar 36.201 unit menjadi 79.005 unit, kemudian dikurangi persediaan awal yaitu 30.000 unit menjadi 49.005 unit. Kemudian di triwulan 2, karena tadi menyumbang sebesar 25%, maka penjualannya yaitu 53.505 unit, kemudian dikurangi persediaan akhir, kemudian ditambah persediaan akhir sebesar 31.701 unit, menjadi tersedia dijual yaitu 85.206 unit, kemudian dikurangi persediaan awal 36.201 unit yang menjadi 49.005 unit. Di triwulan ketiga, karena menyumbang 30% yaitu sebesar 64.206 unit penjualan, kemudian ditambah persediaan akhir 16.500 menjadi 80.706 unit untuk tersedia dijual, dan kemudian dikurangi persediaan awal sebesar 31.701 unit yang menjadi unit produksi 49.005 unit. Kemudian sama di triwulan keempat, karena tadi menyumbang sebesar 25% penjualan, yaitu sebesar 53.505 unit, kemudian ditambah persediaan akhir sebesar 12.000 unit, yang menjadi tersedia dijual yaitu 65.505 unit, kemudian dikurangi persediaan awal sebesar 16.500 unit, dan kemudian menjadi 49.005 unit. Kemudian untuk anggaran bahan baku atau anggaran bahan mentah, kita dapat lihat di sini bahan baku yang dipakai untuk pembuatan dimsum yaitu ada paha ayam filet, kulit ayam, udang kupas, bawang putih, putih telur, tepung sagu, garam, gula, merica, kaldu jamur, es batu, saus tiram, minyak wijen, kecap asin, kulit pangsit, dan wortel parut. Kemudian untuk unit sekali produksi, tiap-tiap bahan baku tersebut, paha ayam filet menggunakan 100 kg, kemudian kulit ayam dibutuhkan 25 kg, udang kupas 25 kg, bawang putih 20 kg, putih telur 25 kg, tepung sagu 45 kg, garam dan gula 2 kg dan 5 kg, merica 0,5 kg, kaldu jamur 1/4 kg, es batu 22,5 kg, saus tiram 5 kg, minyak wijen 5 kg, kecap asin 5 kg, kulit pangsit 10 kg, dan wortel parut 25 kg, dapat menghasilkan sebanyak 10.000 unit dimsum dalam sekali produksi. Nah, di mana dalam sebulan ini Umayum Cha Dimsum bisa memproduksi hingga 2 kali produksi. Maka dalam 1 triwulan, Umayum Cha Dimsum total memproduksi sebanyak 6 kali dimsum. Sementara untuk SUR-nya
Di sini bisa dilihat A dibagi B, maka diperoleh SUR masing-masing dari bahan baku tersebut. Kemudian untuk anggaran bahan baku yang selanjutnya, di periode 2025 di triwulan 1 sampai triwulan 4, karena tadi kita menggunakan pola produksi stabil, maka tiap triwulan produksinya sama jumlah unitnya, yaitu 49.005 unit. Kemudian untuk kebutuhan paha ayam filetnya, karena tadi ditemukan SUR-nya 0,01, maka kebutuhannya per triwulan yaitu 490,05 kg. Untuk kulit ayam kebutuhannya per triwulan 122,5125 kg. Kemudian untuk udang kupas kebutuhan per triwulan 122,5 juga. Kemudian bawang putih kebutuhan per triwulan 98,01 kg. Kemudian untuk putih telur kebutuhan per triwulannya yaitu 122,5125 kg. Untuk tepung sagu 220,5225 kg per triwulan. Kemudian untuk garam 9,801 kg per triwulan. Dan kemudian untuk gula 24,5025 per triwulan. Di mana totalnya dapat dilihat masing-masing dari bahan baku ini. Kemudian untuk merica per triwulan dibutuhkan 2,45025 kg dengan total 9,801 kg dari 4 triwulan. Untuk kaldu jamur per triwulan dibutuhkan 1,22 kg dengan total 4,9005 kg. Untuk es batu dibutuhkan 110 kg per triwulan dengan total 441,045 kg. Untuk saus tiram 24,5025 kg dengan total 98,01 kg. Minyak wijen 24,5 dengan total 98,01 kg. Kecap asin per triwulan juga 24,50 kg dengan total 98,01 kg. Untuk kulit pangsit per triwulan dibutuhkan 49,005 kg dengan total 196,02 kg. Dan untuk wortel parut per triwulan dibutuhkan 122,5125 kg dengan total 490,05 kg. Kemudian untuk anggaran pembelian bahan baku langsung, di sini dapat kita lihat untuk paha ayam sendiri, karena tadi kebutuhan totalnya dari 4 triwulan yaitu 1960,2 kg. Kemudian tadi ada persediaan akhir sebesar 60 kg, maka dijumlahkan menjadi 2020,2 kg. Kemudian persediaan awalan 600 kg, maka dikurangi menjadi 1420,2 kg untuk pembeliannya. Karena harga per kilo paha ayam filet sebesar Rp56.000, maka biaya pembeliannya yaitu Rp56.000 dikali 1420,2 dengan total biaya pembelian Rp79.531.200 per tahun. Untuk per triwulannya menjadi Rp19.882.800. Untuk kulit ayam sendiri, karena total kebutuhannya 490,05 kg, dikurangi persediaan akhir sebesar 30 kg, maka menjadi 520,05. Kemudian dikurangi 150 menjadi 370,05, maka total biaya pembelian yaitu Rp12.951.750 per tahun. Atau per triwulannya yaitu Rp3.237.937,50. Untuk udang kupas juga sama, total kebutuhan yaitu 490, kemudian untuk total pembelian unitnya menjadi 364,5 dengan harga 130 per kilo, maka biaya pembeliannya yaitu Rp47.326.500 per tahun, atau per triwulannya yaitu Rp11.831.625. Untuk bawang putih, total pembelian menjadi 296,04 dengan harga per kilo Rp45.000. Total biaya pembelian Rp13.351.800 dengan total biaya pembelian per triwulan yaitu Rp3.330.450. Untuk putih telur, total biaya pembeliannya Rp8.801.250. Per triwulannya Rp2.212.312,50. Untuk tepung sagu, total biaya pembelian per tahun Rp9.451.350 dengan total biaya pembelian per triwulan Rp2.362.837,50. Untuk garam, biaya pembelian per tahun Rp340.848 dengan biaya pembelian per triwulan Rp85.212. Untuk gula Rp994.140 per tahun dengan per triwulannya yaitu Rp248.535.000. Untuk merica, biaya pembelian per tahun Rp461.565 dengan biaya per triwulan yaitu Rp115.391,25.
Untuk kaldu jamur per tahun 314.542,5 rupiah. Dengan per triwulan 78.635,63 rupiah. Untuk es batu per tahun 3.180.450 rupiah. Dengan per triwulan 795.112,5 rupiah. Untuk saus tiram per tahun 2.072.280 rupiah dengan per triwulan 518.70 rupiah. Untuk minyak wijen 3.700.500 rupiah per tahun. Untuk per triwulannya 925.125 rupiah. Untuk kecap asin per tahun 1.850.250 rupiah dan per triwulannya 462.562 rupiah. Kulit pangsit per tahun 6.660.900 rupiah, per triwulannya 1.665.225 rupiah. Untuk wortel parut per tahun 5.550.000 rupiah, untuk per triwulannya 1.387.687,5 rupiah dengan total biaya pembelian seluruh bahan baku per tahun yaitu 196.510.075,5 rupiah. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Di sini sudah diketahui dari data produksi perusahaan dari triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, serta triwulan 4 dengan jumlah yang sama 49.005 dan di sini juga ada keterangan untuk tim produksi dan tim penjualan dengan tarif 7.000 dan tarif 5.000. SUR didapatkan dari jam kerja langsung dibagi dengan unit produksi. Next. Selanjutnya yaitu anggaran jam dan biaya kerja langsung dari tim produksi. Diketahui dengan triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 dengan unit produksi yang sama, SUR didapatkan dari DLH per unit yang itu yaitu dari jam kerja langsung dibagi dengan unit produksi dengan jumlah 0,0076 sekian. Selanjutnya itu jam kerja langsung sehari 5 jam dikali dari 5 hari kerja dikali 12 minggu atau per triwulan dengan jumlah 375 setiap triwulannya dan upah kerja 7.000. Dalam setahun JKL menghasilkan 1.500. Lalu biaya tenaga kerja langsung yaitu didapatkan dari JKL dikali dengan upah. Jadi 375 dikali dengan 7.000 berjumlah 2.625.025 dengan 4 triwulan yaitu 10.500.000. Next. Selanjutnya yaitu anggaran jam dan biaya kerja langsung pada tim penjualan. Dari triwulan 1 sampai 4, unit produksinya dengan unit produksi yang telah ditentukan tadi mendapatkan SUR 0,0097 sekian dengan JKL 480 berbeda dengan tim produksi dikarenakan tim penjualan dengan jam kerja 8 jam. Dikali dengan upah sama dengan dari biaya TKL masing-masing 2.400.000 dan setahun 9.600.000. Next. Selanjutnya yaitu biaya overhead. Di sini setelah ditentukan per triwulan biaya bahan penolong dengan variabel 5 juta, biaya listrik variabel 450.000, tabung gas variabel 300.000, biaya reparasi dan pemeliharaan variabel 200.000, biaya depresiasi biaya tetap 200.000, biaya kendaraan dengan tetap 600.000, maka jumlah variabel yaitu 5.950.000 dan jumlah biaya tetap 800.000. Dijumlahkan semuanya menjadi 6.750.000 per triwulannya. Next. Untuk setahun, maka dari itu biaya bahan penolong dijumlah dikali 4 menjadi 20 juta, biaya listrik 1.800.000, tabung gas 1.200.000, biaya reparasi dan pemeliharaan 800.000, biaya depresiasi 800.000, biaya kendaraan 2.400.000, maka ditemukan biaya variabel jumlah biaya variabel per tahunnya 23.800.000, jumlah biaya tetap sejumlah 3.200.000 dan setelah dijumlahkan semuanya menjadi 20 juta per tahunnya.
Next. Maka dari itu, dari unit 196.020 ditemukan BOP variabel. BOP variabel didapatkan dari total variabel dibagi dengan unit dalam setahun. Jadi setelah dihitung mendapatkan Rp121. Selanjutnya yaitu BOP tetap didapatkan dari total biaya tetap dibagi dengan unit dalam setahun Rp16. Untuk mendapatkan BOP total per unit, yaitu BOP variabel tetap ditambah dengan BOP variabel, sama dengan Rp138. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, cek, 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 apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan HPP anggaran hak pokok produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku sebelumnya kita akan memproduksi 196.020 unit. Nah, ini membutuhkan biaya bahan baku mulai dari paha ayam, filet, kulit ayam, udang kupas, bawang putih, putih telur, tepung sagu, garam, gula, merica, kaldu jamur, es batu, saus tiram, minyak wijen, kecap asin, kulit pangsit, wortel parut. Yang mana ketika ini dijumlahkan akan menghasilkan Rp196.510.075. Kemudian biaya tenaga kerja senilai Rp20 juta dan biaya overhead pabrik senilai Rp27 juta. Kemudian ketika ini semua dijumlahkan akan menghasilkan Rp243.610.075. Yang mana ini kemudian akan dibagi senilai unit produksi senilai 196.020, maka akan dihasilkan HPP senilai Rp1.242,78. Nah, kemudian anggaran harga pokok penjualan. Ini persediaan barang jadi awal senilai 30 unit, kemudian kita rupiahkan senilai Rp37.283. Kemudian produksinya 196 berapa tadi? 196.020. Ini kita rupiahkan Rp243.610.75. Nah, kemudian ini nanti ditambah akan menghasilkan Rp287.893.527. Kemudian kita memiliki persediaan akhir barang jadi senilai 12 yang kemudian kita rupiahkan Rp14.913.380. Kemudian total barang jadi dan total barang jadi siap jual dikurangi persediaan akhir barang jadi. Maka kemudian ditemukan HPP penjualan yang dianggarkan Rp265.980.146. Kemudian anggaran pengeluaran kas. Ada 4 triwulan, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Biaya bahan baku ini sama semuanya Rp49.127.518. Kemudian biaya tenaga kerja senilai Rp5.025.000, biaya overhead Rp6.750.000. Yang mana kemudian kita tambahkan ini semua menghasilkan Rp60.902.518. Kemudian anggaran kas sementara triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 ini caranya sama. Yang pertama saldo awal. Untuk saldo awal triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 kita dapatkan dari saldo akhir periode sebelumnya. Saldo awal triwulan 1 kita tambahkan dengan penerimaan, maka akan menghasilkan tersedia pada pada triwulan pertama Rp197.115.125. Pada triwulan 2 didapatkan Rp269.202.679. Pada triwulan 3 didapatkan Rp368.888.218. Pada triwulan 4 Rp439.975.803. Kemudian ini nanti akan dikurangi pengeluaran akhir untuk mendapatkan saldo akhir. Pada triwulan 1 didapatkan Rp136.212.606. Pada triwulan 2 didapatkan Rp208.300.160. Pada triwulan 3 didapatkan Rp306.985.730. Pada triwulan 4 didapatkan Rp379.073.284.
Kesimpulannya, dengan demikian, maka Umayyad memiliki nilai arus kas positif dan berada dalam kondisi surplus, yang bermakna Umayyad Dimsum dapat memenuhi kebutuhan operasional dan keuangannya. Hal ini tidak lupa dikarenakan operasional dan pengelolaan keuangannya yang baik dari Umayyad. Selanjutnya, saran dari kita sebagai tim yang melakukan observasi di Umayyad. Yang pertama adalah Dimsum Umayyad dapat melakukan ekspansi pasar secara online, yaitu mungkin salah satu contohnya adalah membuat produk frozen food. Hal yang kedua dapat menggunakan optimalisasi pemasaran digitalnya. Contohnya adalah bisa menggunakan Instagram dan membuat konten-konten menarik. Berikut merupakan dokumentasi kami ketika melakukan survei ke Dimsum Umayyad. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.